semua, nama gue Trisna dan selamat datang di Nal Films Indonesia, di mana gue akan merangkum sebuah film, baik film dalam negeri maupun luar negeri. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata mutiara dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman langsung saja. Di sini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul Kampus Confidential yang dirilis pada tahun 2013. Film ini disutradarai oleh Donnie Chun Yulai dan diperankan oleh Chen Bolin dan Evie Chen. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene terdapat seseorang yang mengatakan bahwa ia adalah wanita tercantik di kampusnya. Nama wanita tersebut adalah Kiki Liang. Alasan ia menjadi wanita tercantik di kampusnya sudah terbukti dari kontes kecantikan yang ia menangkan. Kiki berkata bahwa ia disembah bagaikan dewi oleh para geek. Oke, geek itu kutub buku atau sejenis orang aneh lah. Gua lihat di mbah Google. Kemudian terdapat geek yang kesal karena cintanya ditolak. Datanglah pacarnya yang bernama Chang Seng dan mereka bercipok-cipokan sehingga para geek di sekitarnya kecewa. Karena kecantikannya, semua orang melakukan sesuatu agar hatinya luluh. Dari surat, makanan, bahkan merebut sampahnya. Udah gila sampah direbutin. Kemudian ada yang bernyanyi. Setelah itu, Kiki pun memperkenalkan temannya yang bernama Lin Yu Chen. Dan ia jatuh cinta dengan seorang geek. Pada saat Yu Chen akan pergi, Kiki melarangnya. Tapi Yu Chen tetap kekeh dan akan melakukan skidi pop-up dengan geek. Setelah itu, ia pun update status mengenai ia yang amat sangat membenci dengan geek. Alasannya mereka cemas celana masuk community, tidak pernah membuang jam atau HP yang rusak, mempelajari tentang film SG-5. Ya kalau gue film berbau sang nih. Wow, baunya mantap sekali. Hal yang pasti pernah bahkan sering dilakukan pria termasuk saya. Punya banyak uang di dunia maya dibandingkan dunia nyata, maksudnya kayak di game. Memberikan hadiah paling buruk di dunia, kumel atau jorok, tidak peka, berubah ketika menyentuh tangan di keyboard, tidak bisa mengkondisikan diri, tidak tahu seberapa menyedihkan hidup mereka. Dan jika ada semua jenis geek berada dalam satu orang, maka Kiki akan menendang orang tersebut dengan teknik tendangan genji. Di akhir status, Kiki menuliskan bahwa ia tidak akan pernah untuk jatuh cinta dengan geek. Status tersebar dan semua mahasiswa dan siswi di kampusnya mengetahui hal tersebut, sehingga membuat para geek geram dan membenci Kiki. Film Kampus Confidential pun dimulai. Pada saat Kiki membaca majalah, terdapat kecoak genggu yang terselip di majalahnya, sehingga mereka yang ada di sana dibuat panik. Ditambah kecoaknya terbang. Tiba-tiba terdapat tangan yang membunuh kecoak tersebut dalam sekali genggaman, sehingga isi perut kecoak plus cacing-cacing di dalam kecoak berhamburan kemana-mana, sampai bibir bahkan pipinya Kiki. Ih banget. Geli bangset. Si wanita yang tingkat kebersihannya suram bernama Chen Mei Sui. Ia adalah teman sekamar Kiki yang baru. Terlihat si Chen adalah seorang atlet jawara taekwondo. Alasan ia menjadi atlet taekwondo yaitu untuk mendekati seseorang yang ia suka. Tapi pada faktanya pria yang ia suka lebih menyukai wanita yang feminim dan cantik seperti Kiki. Malamnya pada saat pulang dari kampus terdapat pusaran air di sebuah danau. Kiki yang melihat hal tersebut dibuat bingung dan air danau seketika habis tak tersisa. Pada saat Kiki ingin melihatnya lebih dekat, ia tidak sengaja tergelincir dan nyungsep ke dalam danau yang becek-becek. Apanya itu yang becek? Lalu terdapat seorang geek yang melihatnya dan ikut serta nyungsep ke dalam danau yang masih becek dan menimpa Kiki. Kiki yang melihat hal tersebut dibuat kaget dan menampar geek tersebut serta berlari pergi dari sana. Sehingga geek yang lain melihat Kiki berlari. Karena bingung, ia pun memeriksanya dan terkejut dengan danau yang kering. Pada saat geek yang nyungsep meminta tolong, ia malah difoto dan meninggalkannya di sana. Bangsat, tolong dulu lah. Anjing. Teman bangsat. Berita tentang Danau Ju pun tersebar dan ada urban legendnya, di mana pada saat air danau surut serta terdapat 2 orang di sana yang berbeda jenis kelamin akan hidup bersama selamanya. Para mahasiswa pun mulai melihat Danau Ju dan air mulai muncul kembali sehingga mereka dibuat bingung siapa orang yang ada di danau pada saat danau kering. Ketika Kiki menemui pacarnya, terdapat seorang geek yang nyungsep saat itu. Nama pria tersebut adalah Lucky Wu. Pada saat Lucky bersin, Kiki melihat
kalung miliknya yang tertinggal pada saat danau kering, sehingga Kiki tersadar bahwa Lucky orang yang akan menjadi jodohnya. Sontak ia membawa pacarnya keluar dan memberitahu tentang kejadian semalam, serta memberitahu ke Chen tentang Lucky orangnya. Dan Kiki sangat membenci Lucky karena ia adalah seorang geek. Kemudian Kiki pun ingin mengetahui lebih dalam mengenai legenda Danau Ju. Mereka berdua pun mulai menelusuri serta mencari info dari Danau Ju, serta Kiki mulai sering melihat Lucky. Setelah itu, Kiki mendapatkan narasumber pertama yang mengalami kejadian yang serupa. Pada saat merobek majalahnya, terdapat Lucky yang memergoki Kiki dan berkata bahwa Kiki tidak bisa menghindar karena ini adalah takdir, serta menunjukkan wajah Duckfish yang jika aku ada di sana aku gampar semua bangset. Untungnya itu adalah mimpi, syukurlah. Kiki pun sudah mengambil kesimpulan bahwa legenda Danau Ju tidak benar jika semua orang tidak ada yang tahu dan tidak bertemu dengan Lucky. Tapi Chen memberitahu bahwa semua mahasiswa di kampus telah mengetahui orangnya, yaitu Kiki dan Lucky. Sontak Kiki bertanya ke pacarnya dan pacarnya hanya meminta maaf. Pada saat Lucky ingin makan, pacarnya mengolok-olok Lucky yang jangan mimpi bisa bersama dengan Kiki. Sampailah Kiki di tempat narasumber yang memiliki pengalaman legenda Danau Ju. Ia pun menceritakannya dan sempat tidak percaya dengan legenda tersebut karena ia bertemu dan benci dengan orang yang berlebihan lemak, atau bahasa cewek ketika insecure, gendut, padahal aslinya kurus. Tapi pada saat mereka lulus kuliah, cinta seketika tumbuh sehingga mereka berdua menikah. Datanglah istrinya yang membawa makanan sehingga Kiki dibuat miris akan hidupnya nanti. Pada saat menemani pacarnya bermain basket, Kiki bertanya tentang Lucky orangnya seperti apa. Pacarnya berkata bahwa Lucky orang yang jenius di bidang IT dan sangat berperan besar di kampus. Datanglah Chen menemui Kiki dan berkenalan dengan pacar Kiki. Terlihat Chen menyukai pacar Kiki dan sangat antusias menunjukkan skill taekwondonya. Selesai itu, Chen memberitahu bahwa ia mendapatkan narasumber lagi. Saat akan pergi ke sana, sepedanya menghilang dan Chen menemukan pengunci sepeda. Mungkin sepedanya dibawa ke tempat lain karena tidak membayar parkir. Pada saat bertanya kepada petugas parkir, Lucky yang bertugas sehingga mau nggak mau ia harus bertemu dan berbincang dengan Lucky. Lucky pun memeriksa datanya dan mengantar Kiki ke tempat di mana sepedanya diletakkan. Sepeda ditemukan, ketika ingin mengambilnya sepeda yang lain terjatuh semua sehingga mereka berdua mengembalikan sepeda ke posisi semula. Pada saat mengembalikan posisi sepeda, Lucky memberitahu tentang lencana atau bros entah apa kita sebut lencana aja kepada Kiki. Tiba-tiba suara jam berbunyi di jam 1. Seketika Lucky cemas berlebih dan sesak nafas. Sontak Kiki membantu Lucky untuk mendapatkan obatnya di tas. Obat ditemukan yaitu jus dan meminumnya. Selesai minum dan sudah enakan, ia pun memberitahu kepada Kiki bahwa pada saat jam 1 ia harus meminum jus karena ia bisa merasa sangat stres. Dan jika ia stres maka ia akan menghitung kelipatan angka 7 serta sangat membenci angka 13. Bukan hanya itu, ia bisa stres dari suara kaca yang dibersihkan, pembatas jalan, barikade, pecahan balon, skateboard, suara gigi, ceker, pare, kulit jeruk, potong kuku, dan pakaian sepeda. Anjing banyak kali kalau aing stres mentok nggak ada duit plus dolar kuning. Mendengar hal tersebut, Kiki mengingat perkataan narasumber tentang menerima kekurangan, serta memberitahu hal-hal yang membuat Kiki stres. Selesai itu, Lucky meminta maaf mengenai masalah yang terjadi karena dirinya. Kiki berkata bahwa ia sudah melupakannya dan pergi. Sampailah ia di narasumber kedua dan menceritakan apa yang terjadi, bahwa setelah danau mengering, ia selalu bertemu dengan orang yang sangat ia benci, dan sempat mencari cara untuk menghilangkan takdirnya. Tapi semakin sering ia menjauh dari takdir, selalu ada kejadian aneh. Terlihat ia ditolong oleh takdirnya dan melihat wajah takdirnya yang sangat tampan dan pemberani. Esoknya Kiki pun memutuskan untuk tidak pergi ke kampus agar tidak bertemu dengan Lucky. Kejadian aneh mulai terjadi di mana air mati terjatuh karena barbel sehingga air terkena listrik dan percikan api jatuh ke tempat sampah yang ada benda mudah terbakar. Api semakin membesar. Pada saat membuka pintu, gagangnya copot. Geplok pun dilakukan sehingga api semakin menyebar. Sontak ia berlari keluar dan tidak sengaja menjatuhkan proyek mahasiswa. Api berhasil dipadamkan dan ia menyusun kembali proyek yang tadi dirusak. Pada saat public area membersihkan sebuah kaca, tiba-tiba burung gagak masuk dan terbang di atas kepalanya Kiki. Sehingga Kiki panik dan terjatuh dengan lem di wajahnya. Ia pun jatuh tepat di Lucky dan menempel di wajahnya akibat lem. Mahasiswa yang melihat mereka berdua langsung
langsung memfotonya. Sampailah mereka di rumah sakit dan terlepas satu sama lain. Akibat pahanya terluka pada saat jatuh di danau, perawat meminta Lucky untuk melepas celananya dan akan mengambilkan obat. Kiki pun mulai diberi sebuah cairan untuk melarutkan lemnya dan meminta Kiki untuk tidak menyentuhnya karena masih lengket. Selesai itu, ia pun mengamuk kepada Lucky. Pada saat ngamuk, datang perawat sehingga Kiki terjatuh tepat di paha Lucky. Serta menempel karena obat pelarut. Ketika ingin melepasnya, si Lucky malah ngaceng. Bangsyat. Sehingga terdapat berita yang meliputi kejadian langka tersebut. Kiki hanya bisa menangis karena kejadian memalukan seperti itu. Bertemulah mereka berdua dan meminta Lucky untuk jauh-jauh darinya, serta membuang barang-barang yang dibawa oleh Lucky ke danau, termasuk bros atau lencana, ya gue sebut lencana, dan pergi meninggalkannya. Sumpah kasihannya aku sama Lucky, dan kesalnya aku sama Kiki. Cantik sih tapi hatinya tidak. Demo terjadi karena Lucky mengundurkan diri dari kampus, dan menyalahkan semua ini bisa terjadi karena Kiki, serta memintanya untuk membujuk Lucky untuk tidak mengundurkan diri, tapi Kiki tidak mau. Lalu datang kepala kampus yang meminta Kiki untuk membujuk Lucky karena cuma Lucky yang bisa mengatasi masalah teknologi di kampus. Mau tidak mau, ia pun menemui Lucky, tapi Lucky menjauh darinya sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Lucky terpojokkan dan Kiki berkata hanya ingin menjenguk Lucky karena ia tidak membalas pesan bahkan emailnya. Lucky berkata bahwa kalau Kiki membencinya, kenapa ia harus membuang lencananya ke dalam danau? Karena lencana itu sangat berharga baginya, di mana ibunya lah yang memberikan lencana tersebut ketika Lucky masih kecil. Mendengar hal tersebut, Kiki meminta maaf karena sudah keterlaluan. Permintaan maaf diterima dan akan kembali ke kampus. Selesai itu, Kiki pun akan mentraktir Lucky sebagai perminta maafannya, serta mereka mulai berteman. Hubungan mereka berdua pun berjalan dengan baik tanpa amok-mengamok. Pada saat di kantin, Kiki melihat Lucky yang bersinar bagaikan malaikat. Iya, malaikat pencabut nyawa. Hingga hatinya dak-dik-duk kembang kuncup. Sontak ia meminta pacarnya untuk mencipok dirinya. Selesai mencipok-cipok, ia tidak merasakan ciuman pacarnya dan bersedih karena takdirnya mulai timbul. Kemudian pacarnya meminta Lucky untuk jauh-jauh dari Kiki, serta memberitahu bahwa Kiki menangis tanpa alasan. Kembalilah Kiki menemui narasumber kedua mengenai cara melepas takdir dari legenda Danau Ju. Ia pun memberitahu bahwa dulu terdapat wanita yang mengalami hal serupa, tapi ia bisa melepasnya dengan cara membunyikan lonceng sebanyak 10 kali. Kiki langsung mencari info lebih dalam mengenai hal tersebut, tapi ia harus mencari di mana keberadaan lonceng dan palu. Lonceng ada di Taiwan, sedangkan palu di Wuhan. Wuhan? Kurboy? Makan kelelawar? Sampailah ia di tempat Kurboy pertama kali muncul dan mencari palu pelepas takdir. Tapi palunya tidak ada di sana, melainkan di padang rumput karena orang sebelumnya menyembunyikannya di sana. Sampailah ia di padang rumput dan bertemu dengan Lucky yang sedang pipis di sana. Alasan Lucky di sana sama dengan Kiki, yaitu mencari palu pelepas takdir karena tidak kuat melihat Kiki yang menderita olehnya. Kiki bertanya apakah Lucky menyukai Kiki. Lucky hanya mengangguk dan Kiki berkata bahwa ia bukannya tidak menyukai Lucky, tapi ia sudah memiliki pacar, serta meminta bantuan kepada Lucky. Lucky hanya berkata bahwa ia mau Kiki bahagia. Alas ya boy, nyesek ke ubun-ubun. Pencarian dilakukan, namun yang mereka dapatkan hanyalah sampah logam. Malamnya, Lucky memberitahu bahwa lencana kura-kuranya masih belum ditemukan dan menceritakan asal muasalnya, di mana semua orang berkata bahwa Lucky idiot waktu kecil, tapi cuman ibunya saja yang tidak berkata seperti itu dan memberikan lencana tersebut kepada Lucky. Setelah ibunya meninggal, mereka menganggap bahwa Lucky mempunyai sindrom Asperger atau gejala autism. Kemudian Kiki menceritakan tentang cinta pertamanya. Terlihat entah siapa yang nembak, tapi ada yang menjawab bahwa ia tidak bisa pacaran sebelum kuliah. Dan dari situ ia tidak bertemu lagi dengan cinta pertamanya. Pada saat SMA, Kiki pun memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya jika bertemu orang yang benar-benar ia suka. Namun sayang semua menolak karena Kiki memiliki berat badan seberat 80 kilo. Oleh sebab itu, ia pun diet dan menjadi wanita tercantik di kampus. Selesai mendengar cerita, Lucky berkata bahwa ia berharap Kiki tetap menjadi 80 kilo sekarang agar ia bisa bersama dengan Kiki, sehingga Kiki termasuk saya senyum-senyum sendiri. Bang.
Bapernya aku anjing. Esoknya palu pun ditemukan oleh Lucky dan menyembunyikannya lagi. Tapi karena ingin melihat Kiki bahagia, ia langsung memberitahu Kiki. Kiki dibuat senang dan memeluk Lucky. Pada saat akan memeluknya kembali, tiba-tiba terdapat panggilan telepon sehingga Lucky gagal memeluk Kiki. Aduh, shit, sumpah nyesek banget itu, cuk. Bayangin di posisinya itu loh, anjing, kasihan bangsat. Aduh. Malamnya mereka bertiga yaitu Kiki, pacar Kiki dan Lucky akan memukul loncengnya. Tapi semuanya jadi kacau ketika lonceng jatuh, ketahuan petugas dan pacar Kiki kabur agar reputasinya tidak hancur. Untungnya mereka berdua bisa kabur dari sana. Esoknya daerah lonceng ditutup karena kejadian semalam. Kemudian Kiki pun mempunyai ide ketika melakukan upacara kampus, ketua dewan mahasiswa diperbolehkan untuk memukul lonceng dan meminta pacarnya agar ia yang memukul loncengnya. Tapi pacarnya juga ingin memukul lonceng tersebut karena ia belum pernah membunyikannya. Sehingga mereka bertengkar di sana, berujung mereka putus. Dan Kiki akan menyalonkan diri sebagai ketua dewan mahasiswa. Tapi mantannya karena sudah putus membantah perkataan Kiki karena para geek membencinya. Tapi Lucky akan membantu Kiki sehingga mantannya tidak terima dan memojokkan Lucky. Tapi Lucky melawan dengan cara ia akan mencalonkan dirinya juga. Agar bisa menang, mereka pun meminta bantuan para geek. Wibu! Bangsat, kenapa harus ada wibu? Strategi pun mulai direncanakan. Anjing, tatapannya sangat berdamage sekali. Tukar posisi tolong. Cuk! Rencana dilakukan layaknya adegan di film Cruzeiro bahkan Avengers sekalipun. Sehingga mantannya dibuat ngamuk. Pada saat membagikan brosur pemilihan, waktunya Lucky minum jus. Dan Kiki mulai memperhatikan Lucky serta mencoba mengatur rambutnya. Rambut gue berantakan, gak ada yang ngerapiin. Aku bosan jomblo. Selesai Kiki membaca buku, datang Lin yang ingin melakukan double date, bukan double penetration, dengan Lucky. Sehingga Kiki yang mendengar hal tersebut dibuat terkejut karena ia juga menyukai Lucky. Sampailah mereka melakukan double date di sebuah kedai. Sehingga Kiki yang melihat Lucky dengan Lin yang panas dibuat cemburu. Pada saat Lin ke belakang, Lucky ikut ke belakang. Entah ia ngapain, mungkin skidi papap. Dan orang di sebelah Kiki mengatakan bahwa ia miris dengan para geek. Tapi Kiki membelanya dan mengatakan bahwa mereka lebih anggun dibandingkan dirimu. Selesai itu, ia pun pulang dengan perasaan kesal dan ngestalking tentang Lucky. Lalu datang Chen yang mukanya diperban. Kiki bertanya kenapa dengan muka Chen. Chen mengatakan bahwa terluka saat latihan. Sampailah hari melakukan kampanye dan tim Lucky mendapatkan pusat perhatian paling banyak karena semua bakalan gratis dari wifi, pinjam HP, komputer dan teknologi lainnya. Sehingga semua orang mendukung Lucky sebagai kepala dewan mahasiswa. Persiapan menuju pemilihan. Pada saat menata tempat, terdengar suara Kiki yang berbincang dengan Chen mengenai Lucky. Dan Kiki berkata bahwa ia merasa sedikit aneh bila bersama dengan Lucky di luar. Seperti berpegangan tangan dan takut orang-orang akan merendahkan Kiki. Mendengar hal tersebut, Lucky yang ada di sana dibuat sedih. Sampailah saatnya penentuan siapa yang akan menjadi kepala dewan mahasiswa. Dan yang memenangkannya adalah Lucky. Upacara pertama mahasiswa dilakukan dan Lucky memberitahu bahwa palunya berada di dalam lonceng. Jadi Kiki bisa menggantinya dan memukul lonceng tersebut. Pemukulan lonceng dimulai dan Lucky pergi dari sana sambil menghitung jumlah pukulan serta mengingat kejadian yang indah bersama dengan Kiki. Anjing, kenapa jadi set gini bangsat? Berkaca-kaca aing. Sampailah di pukulan 10 dan Lucky pingsan dibuatnya. Tapi Kiki membunyikan loncengnya hingga 12 kali. Berarti ia tidak ingin melepas takdirnya dan ingin bersama dengan Lucky. Pidato dari Kiki dimulai mengenai perasaannya dan mengumumkan bahwa ia menyukai geek sehingga semua orang yang mendengarnya dibuat senang. Lucky tersadar dari pingsannya dan Kiki menyatakan cintanya kepada Lucky. Alas ya boy. Mereka berdua pun melakukan kencan pertama. Selesai kencan seharian dengan seru dan indah, Lucky mengantar Kiki ke tempatnya. Tapi sebelum itu mereka akan melakukan cipok-cipokan. Tapi tidak jadi karena ada mahasiswa yang lewat. Kok ganggu?
Pada saat di kamar, datang seseorang yang mengembalikan pemotong kawat milik Chen sehingga Kiki mulai tersadar bahwa Chen yang memotong kunci sepedanya. Dan juga ia kembali melihat tentang legenda Danau Ju. Terlihat buku mengenai Danau Ju ditempel oleh lem atau direkayasa lebih tepatnya. Juga menyadari bahwa airnya bisa mengering karena di danau terdapat lubang untuk membuang air danau. Pada saat mencium bau air danau, tercium bau klorin, di mana bau klorin untuk kolam berenang. Sehingga ia langsung pergi ke tempat kolam berenang sekitar kampus. Ketika diperiksa, petugas dibuat bingung karena pipanya mengarah ke tempat lain. Kembalilah ia ke kantor tempat narasumber pertama. Terlihat tempatnya sudah berganti menjadi tempat jurnalis di kampusnya. Juga orang-orang yang ada di sana merupakan narasumber yang diinterview sebelumnya. Dan juga orang-orang yang ia temui pada saat kesialan berlangsung. Setelah itu, ia pun pulang dan melihat Chen yang merubah penampilannya mirip seperti Kiki dan mengatakan bahwa jika ia merubah penampilannya menjadi seperti Kiki, maka mantannya Kiki akan mau dengannya. Sampailah mengatakan perasaannya kepada mantan Kiki, tapi mantannya menganggap Chen sebagai teman, sehingga Chen dibuat ngamuk. Sampailah Kiki ke tempat Lucky, tapi Lucky tidak ada dan ia dibuat terkejut dengan ruangan dari Lucky, di mana ada robot burung gagak yang menyerangnya dan akuarium yang berisi foto kolam renang. Ketika mengaktifkan tombol di sana, mesin mulai aktif sehingga air di dalam danau mengering. Datanglah Lucky yang memberitahu kebenarannya bahwa ialah yang merencanakan semua ini dari awal. Sangat tidak terduga sekali. Serta memberitahu bahwa legenda Danau Ju hanya sebuah karangan, juga sebagai proyek cintanya. Lucky menjelaskan bahwa ia telah melakukan rencananya pada saat liburan kampus dan bekerja sama dengan Chen untuk memasang pelacak di HP Kiki, sehingga Lucky tahu di mana dan kemana saja Kiki pergi. Semua majalah bahkan internet, bahkan narasumber 1 dan 2 juga rencananya, sehingga Kiki yang mendengar hal tersebut dibuat sedih karena selama ini ia dibohongi oleh Lucky. Alasan Lucky melakukan itu karena ia mencintai Kiki pada saat pandangan pertama. Anjing malah nyanyi. Dan merasa dulu pernah bertemu dengannya serta Kiki tidak menganggap keberadaannya, sehingga Kiki sulit jatuh cinta dengannya. Ditambah ia mencintai orang yang benar-benar tidak mencintai Kiki, dan cara yang paling manjur adalah meyakinkan Kiki dengan takdir. Anjing kok jadi gini bangsat? Sangat tidak terduga sekali. Kemudian Lucky meminta kepada Kiki untuk mengakhiri segala kebohongannya dengan indah karena Lucky mencintai Kiki dan tidak bisa jatuh cinta ke yang lain. Lalu mereka pun bercipuk-cipukan selama 10 detik dan itu adalah hal terindah dan terakhir untuk Lucky karena Kiki meminta putus dengan kebohongan yang sangat amat menyakitkan sehingga Lucky berubah menjadi sad boy. Antara kasihan sama gak kasihan sih, gimana ya gue? Kebohongan yang Anda buat terlalu menyakitkan boy. Tapi Kiki kan cinta sama Lucky emang tulus gitu. Dalah pusing kok jadi gini bangsat. Malamnya Lucky ke tempat Kiki dan mengatakan bahwa ia merasa dirinya pintar, tapi pada faktanya ia sangat bodoh. Karena sekalinya Kiki mengetahui hal ini, Kiki akan membenci dirinya untuk selama-lama-lamanya serta tidak ingin bertemu dengannya. Alasannya juga agar Kiki tahu siapa sebenarnya dirinya, sehingga Kiki yang mendengar hal tersebut dibuat tersenyum. Entah kenapa ia tersenyum. 2 minggu berlalu dan temannya tidak melihat Lucky keluar kamar. Mencium bau busuk di kamar, mereka langsung mendobrak pintu kamar Lucky agar mereka tahu dengan keadaan Lucky. Terlihat Lucky duduk di kursi. Ketika diperiksa, Lucky sudah sekarat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Mantannya memberitahu Kiki bahwa Lucky sekarat di rumah sakit dan memintanya untuk menjenguk Lucky. Pada saat pembersih danau membersihkan danau, Kiki melihat lencana kura-kura milik Lucky. Sampailah ia di rumah sakit dan mengembalikan lencana miliknya. Ketika Kiki ujian, ia masih memikirkan tentang Lucky karena cinta yang tulus tidak akan mudah menghilang. Tersadarlah Lucky di rumah sakit dan melihat lencana kura-kura miliknya. Serta terdengar suara Kiki yang mengatakan bahwa ia pernah menyukai Lucky ketika tidak ada pria lain yang mencintainya. Tapi apa ia bisa memaafkan Lucky atas kebohongan yang ia lakukan? Sehingga Lucky dibuat menangis. 7 tahun kemudian, terlihat Kiki pergi ke Danau Ju. Kemudian ia pun menceritakan bahwa setelah lulus ia pergi ke luar negeri selama setahun. Dan mantannya terkena penyakit mata sehingga harus dioperasi, tapi ia mendapatkan jodohnya ketika masa penyembuhan. Chen juga melakukan sebuah pertandingan di mana jika seseorang berhasil mengalahkannya, maka mereka pacaran. Serta para geek mulai berkembang dan gak gitu-gitu aja hidupnya. Juga Kiki sekarang sudah hidup bersama dengan Lucky.
di mana Lucky menjadi seorang dosen di kampusnya. Kiki memberitahu tentang kenapa ia bisa bersama dengan Lucky, yaitu Lucky meminta waktu 5 menit ke Kiki untuk memperbaiki segalanya. Kiki memberikannya dari 5 menit berubah jadi 5 hari sampai 5 tahun. Di ending terdapat anak kecil yang sedang membawa sebuah kura-kura dibully oleh bocil yang lain. Untungnya datang bocil cewek yang membantunya. Ternyata itu adalah Kiki masa kecil dan juga Lucky masa kecil, di mana cinta pertama Kiki yang dimaksud adalah Lucky. Bangsat, kok jadi serem gini? Anjir. Dan film Kampus Confidential pun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Kampus Confidential. Film yang sangat bagus menurut gua, sumpah. Sumpah bagus banget menurut gua, dari alur, komedi, set, happy-nya masuk semua. Apalagi di akhir-akhir, plot twist-nya sangat tidak terduga sekali. Kayak gimana ya, gue gak expect gitu kalau gitu ceritanya, anjing. Kukira nyatain perasaannya terus selesai, ternyata anjir dalang dari semuanya. Tapi untungnya sih endingnya bersama gitu. Kalau enggak kan sia-sia kerjanya. Oke, amanat di film ini, cari jodoh yang terima diri Anda apa adanya. Tidak perlu dengan kebohongan, tapi emang dari hati yang tulus dan mulus. Oke, gua kapan, anjing? Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gue Trisna dan gue pamit undur diri. Salam penikmat film. Goodbye.